Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ramania Lika dengan NIM 12550125691. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil latihan 1.3 mengenai perancangan UML kelas diagram berdasarkan kode Python yang diberikan. Pada tugas ini, saya diminta untuk mengidentifikasi kelas, objek, state, dan behavior, kemudian merepresentasikannya ke dalam bentuk UML kelas diagram. Nah, berdasarkan kode Python, terdapat 4 kelas utama, yaitu ada kelas dokter, pasien, appointment, dan treatment. Keempat kelas ini membentuk sistem sederhana menjadi manajemen klinik atau layanan kesehatan. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi setiap kelasnya. Yang pertama ada kelas dokter. Kelas dokter ini merepresentasikan data seorang dokter. State atau atributnya di sini meliputi dokter ID, name, specialization, lalu behaviornya atau metodenya di sini ada display info dan get schedule. Atribut ini menyimpan identitas dokter dan bidang spesialisnya. Lalu yang behavior ini atau artinya objek dokter bisa menampilkan informasinya sendiri dan melihat jadwal praktiknya. Selanjutnya ada kelas pasien. Kelas pasien merepresentasikan pasien dalam sistem. State-nya di sini ada pasien ID, name, age, dan medical history. Atribut ini menyimpan informasi dasar pasien dan riwayat kesehatannya. Behaviornya ada display info dan book appointment. Di sini terlihat ya bahwa pasien bisa membuat janji temu. Jadi secara konsep OOP, pasien memiliki tanggung jawab terhadap proses pendaftaran janji. Lalu ada kelas appointment. Kelas appointment berfungsi sebagai penghubung antara dokter dan pasien. State-nya ada appointment ID, date, dokter, dan pasien. Di sini terlihat bahwa appointment menyimpan referensi ke objek dokter dan pasien. Artinya kelas ini bisa menjadi jembatan relasi antara keduanya. Behaviornya itu ada convert appointment, cancel appointment, dan display details. Ini untuk mengatur proses konfirmasi dan pembatalan janji temu. Yang terakhir ada kelas treatment. Kelas treatment ini merepresentasikan tindakan medis yang diberikan kepada pasien. State-nya di sini ada treatment ID, description, cost, pasien, dan dokter. Treatment menyimpan informasi tindakan, biaya, serta siapa dokter dan pasien yang terlibat. Behaviornya ada ADD treatment dan display treatment. Artinya, sistem bisa menambahkan tindakan medis dan menampilkan detailnya. Pada diagram yang saya buat, saya menggunakan UML class diagram untuk merepresentasikan struktur sistem secara visual. Diagram ini membantu kita memahami bagaimana kelas-kelas dalam program saling berhubungan sebelum melihat detail kode secara langsung. Dalam UML class diagram, setiap kelas digambarkan dalam bentuk persegi panjang yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah nama kelas. Bagian ini menunjukkan identitas atau blueprint dari objek yang akan dibuat. Bagian kedua adalah atribut atau state. Atribut merepresentasikan data yang dimiliki oleh setiap objek dari kelas tersebut. Misalnya pada kelas dokter, terdapat atribut seperti dokter ID, name, dan specialization. Ini berarti setiap objek dokter pasti memiliki data tersebut. Bagian ketiga adalah metode atau behavior. Metode menunjukkan tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh objek dari kelas tersebut. Contohnya pada kelas pasien, terdapat metode book appointment yang menunjukkan bahwa pasien memiliki kemampuan untuk membuat janji temu. Pada diagram ini, hubungan antar kelas ditunjukkan dengan garis lurus yang disebut association. Association digunakan ketika dua kelas saling berhubungan atau saling berinteraksi, tetapi tidak memiliki hubungan pewarisan atau kepemilikan khusus. Dalam sistem ini, kelas appointment berhubungan dengan dokter
dan pasien, karena appointment menyimpan data dokter dan pasien yang terlibat dalam janji temu. Kelas treatment berhubungan dengan dokter dan pasien karena tindakan medis diberikan oleh dokter kepada pasien. Appointment juga terhubung dengan treatment karena setelah proses janji temu dapat dilakukan tindakan medis. Artinya, hubungan yang ada di diagram ini menggambarkan interaksi nyata yang terjadi dalam sistem klinik. Kenapa tidak menggunakan pewarisan? Karena diagram ini tidak terdapat inheritance atau generalization karena tidak ada kelas yang menjadi turunan dari kelas lain. Misalnya, dokter bukan turunan dari pasien dan sebaliknya. Masing-masing berdiri sendiri dengan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, hubungan yang digunakan cukup association saja. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.